Baik, perkenalkan kami dari kelompok 13 kelas Kalkulus 213 akan mempresentasikan chapter 13 yaitu Multiple Integrals. Kelompok kami terdiri dari saya, Asyafania Fitra, lalu ada Faizal Razak Fadilah, dan Zahir Irsyad Fadoli. Berikut ini adalah daftar isi dari PPT kami. Chapter 13.1 Integral lipat 2 pada persegi panjang. Misalkan f menjadi sebuah fungsi dengan dua variabel yang didefinisikan pada persegi panjang tertutup f jika ada lim norm p menuju 0, sigma k sama dengan 1n fx k, y k, delta a k, dapat dikatakan f terintegrasi pada f double integral fx, y dA disebut double integral dari f lebih dari f kemudian menjadi double integral fx, y dA sama dengan lim norm p menuju 0, sigma k sama dengan 1n fx k, y k, delta a k. Hitunglah double integral fx, y dA di mana f adalah fungsi yang diberikan. Jawabannya double integral f1 2dA ditambah double integral f2 3dA sama dengan 2 f1 tambah 3a f2 sama dengan 2 dikali 4 tambah 3 dikali 2 sama dengan 14. Berikut adalah gambarnya. Lalu bab 13.2 integral berulang. Iterated integral adalah hasil penerapan integral pada suatu fungsi dengan lebih dari satu variabel, sebagai contohnya fx, y atau fx, y, z, sedemikian rupa sehingga masing-masing integral menganggap beberapa variabel sebagai konstanta yang diberikan. Berikut ini adalah integral berulangnya. Lalu ada contoh soal, hitunglah nilai dari integral berulang berikut ini. Integral 0 menuju pi per 2, integral 0 menuju 1, x sin x, y dy dx sama dengan integral 0 menuju pi per 2, 1 min cos x dx sama dengan pi per 2 min 1 sama dengan 0,5708. Soal selanjutnya, double integral 0 menuju 1, y per xy tambah 1 kuadrat dx dy sama dengan integral 0 menuju 1, 1 min 1 per y plus 1 dy sama dengan 1 min ln 2 sama dengan 0,3069. Lalu, bab 13.3, integral lipat 2 pada daerah bukan persegi panjang. Perhitungan integral lipat 2 pada himpunan umum himpunan dengan batas-batas melengkung dapat menjadi sangat rumit. Untuk keperluan sudah cukup untuk meninjau apa yang disebut himpunan sederhana X dan himpunan sederhana Y jika S sederhana dalam arah Y. Bermakna bahwa suatu garis dalam arah ini memotong S dalam interval tunggal atau titik atau tidak sama sekali. Jika suatu himpunan S adalah sederhana Y, fungsinya akan ada sebagai berikut ini. Lalu contoh-contoh soalnya yang pertama, integral min 1 menuju 3, integral 0 menuju 3y, x kuadrat tambah y kuadrat dx dy sama dengan integral min 1 menuju 39y pangkat 3 ditambah 3y pangkat 3 dy sama dengan 243 dikurang 3 sama dengan 240. Lalu soal selanjutnya, integral min 3 menuju 1, integral 0 menuju x kuadrat min y pangkat 3 dy dx sama dengan integral min 3 menuju 1, x pangkat 3 min 1 per 4, x pangkat 4 dx sama dengan 1 per 4 dikurang 1 per 20 dikurang 81 per 4 dikurang 243 per 20 sama dengan min 32,3. Semuanya, perkenalkan saya Zahir Irsyad Fadoli dari Jurusan Teknik Lingkungan 2021. Saya akan menjelaskan subchapter 13.4 sampai dengan 13.6. Untuk 13.4 adalah double integrals in polar coordinate atau integral lipat 2 dalam koordinat polar. Kurva-kurva tertentu pada bidang seperti pada lingkaran, kardioida, dan mawar akan lebih mudah diuraikan dalam bentuk koordinat polar daripada koordinat kartesius. Jadi, integral lipat 2 pada daerah yang dikurung oleh kurva-kurva akan lebih mudah dihitung dengan menggunakan koordinat polar. Integral berulang akan diperoleh jadi berguna seperti yang diilustrasikan sebagai berikut. Integral lipat 2 f x y dA dengan batas r atau sama dengan integral lipat 2 f r cos theta r sin theta r dr d theta dengan batas r. Daerah umum cukup melingkupi S dalam suatu persegi panjang dan memberikan nilai 0 di luar S kepada fungsi yang harus diintegrasikan.
kita dapat melakukan hal yang sama untuk integral lipat 2 polar, kecuali bahwa kita menggunakan persegi panjang polar ketimbang persegi panjang biasa. Dengan menghilangkan rincian, kita cukup menyatakan bahwa hasil dalam bentuk yang dimuatkan di depan perilaku untuk himpunan umum S. Ilustrasinya seperti pada dua gambar berikut. Berikut merupakan contoh soal. Diberikan sebuah integral berulang dengan koordinat polar. Gambarkan wilayahnya yang terintegrasi berulang dan evaluasi integralnya. Soalnya adalah integral lipat 2R dr d theta dengan batas 0 sampai dengan theta untuk variabel R, dengan batas 0 sampai pi per 2 untuk variabel theta. Untuk gambarnya seperti yang sudah ditampilkan di slide berikut. Kemudian untuk penyelesaiannya adalah seperti biasa, diselesaikan di dalamnya dulu. Jadinya integral 1 per 2 R pangkat 2 dengan batas 0 sampai dengan theta, d theta dengan batas 0 sampai dengan pi per 2 untuk variabel theta. Kemudian diselesaikan, diintegralkan menjadi integral 1 per 2 theta kuadrat d theta dengan batas 0 sampai dengan pi per 2 untuk variabel theta. Kemudian disesuaikan kembali menjadi 1/6 theta pangkat 3 dengan batas 0 sampai dengan pi per 2. Kemudian didapatkan hasil pi pangkat 3 per 48. Selanjutnya adalah subchapter 13.5 atau penerapan dari integral lipat 2. Penerapan integral lipat 2 yang paling khas adalah dalam perhitungan volume benda kecil. Penggunaan integral lipat 2 yang sedemikian telah diilustrasikan secara luas. Misalkan bahwa satu lamina mencakup daerah di S di bidang XY dan kerapatan massa persatuan luas di XY dinyatakan oleh theta delta XY. Partisikan S ke dalam persegi panjang kecil R1, R2 sama dengan RK, ambil sebuah titik XK, XY dalam RK, maka secara aproksimasi massa RK adalah delta XK, PK, ARK, dan massa total lamina secara aproksimasi adalah sebagai berikut. Kemudian didapatkan juga sebagai rumusnya sebagai berikut, M sama dengan integral delta X YDA dengan batas S. Kemudian ini adalah contoh soalnya. Untuk contoh soal adalah carilah massa M dan pusat dari massa X dari lamina yang dibatasi oleh kurva yang diberikan dan dengan kepadatan yang ditunjukkannya. Soalnya adalah X sama dengan Y sama dengan 0, Y sama dengan akar 4 min X kuadrat dengan delta XY sama dengan Y. Gambarnya adalah sebagai berikut. Kemudian jawabannya juga sebagai berikut. Untuk secara rincinya ada di book chapter kelompok 13. Dengan hasilnya adalah XY sama dengan 0,3 pi per 8. Kemudian selanjutnya adalah subchapter 3.6 atau luas permukaan. Misalkan bahwa G adalah permukaan yang sedemikian di atas daerah tertutup dan terbatas S di bidang XY. Asumsikan bahwa F mempunyai tegangan parsial pertama kontinu F, X, F, Y. Mulai dengan partisi P dari daerah S dengan garis-garis saja terhadap sumbu F dan sumbu Y. Berikut adalah ilustrasinya dengan dua gambar ini. Kemudian akan didapat terus permukaan dengan rumus AG integral akar Fx kuadrat plus Fy kuadrat plus 1 dA dengan batas SS. Kemudian adalah contoh soalnya, sebuah lamina dengan kerapatan delta XY, X, Y dibatasi oleh sumbu X garis X sama dengan 8 dan kurva Y sama dengan X pangkat 2 per 3. Carilah massa totalnya. Angka tersebut dimasukkan ke dalam rumus, kemudian menjadi integral lipat 2 X, Y, dy, dx dengan batas 0 sampai dengan 2 per 3 untuk variabel Y dengan 0 sampai dengan 8 untuk variabel X. Kemudian seperti biasa, dalamnya dulu diselesaikan, jadinya integral XY pangkat 2 per 2 dengan batas 0, 2 per 3 dx dengan batas 0 sampai dengan 8 untuk variabel X sama dengan 1/2 karena ini 1/2-nya dikeluarkan dikali integral X pangkat 7 per 3 dx dengan batas 0 sampai dengan 8 untuk variabel X, kemudian diselesaikan sama dengan 1/2 dikali 3 per 10 X pangkat 10 per 3 dengan batas 0 sampai dengan 8 sama dengan 768 dibagi 5 sama dengan 153,6. Selanjutnya merupakan poin 13.7 yaitu surface area pada integral lipat 3 pada koordinat kartesius. Kita bisa menggunakan rumus yaitu persamaan integral triple integral fungsi
f untuk x, y, z, dan bisa diturunkan menjadi triple integral fungsi f, x, y, z dikali turunan z, turunan y, dan turunan x. Untuk itu diperlukan beberapa syarat, yaitu apabila semua batasnya konstan maka dapat langsung ditukar, dan apabila salah satu batasnya merupakan kurva maka harus dilakukan analisis terlebih dahulu. Untuk contoh yang pertama yaitu integral lipat 3 atas daerah berbentuk balok. Menggunakan rumus yang tadi maka didapatkan hasilnya itu 7/3. Dan terdapat contoh kedua yaitu untuk integral lipat 3 atas daerah umum. Bisa kita lihat di sini menggunakan triple integral. Selanjutnya merupakan poin 13.8, surface area integral lipat 3 pada koordinat silindris dan tabung. Pertama, di sini bisa dilihat yaitu rumus untuk mengubah dari koordinat tabung menjadi bola dan bola menjadi tabung. Dan di sini terdapat contoh soal. Maka yang pertama kita lakukan adalah mengkonversikan koordinat tadi. Selanjutnya merupakan poin 13.9, surface area untuk pergantian variabel dalam integral lipat 3. Rumus-rumusnya dapat dilihat di sini. Dan jika G adalah fungsi satu-satunya dari variabel tunggal, maka G mempunyai inverse G inverse, dan kita mendapatkan rumusnya di sini. Dan di sini terdapat contoh soalnya dalam bentuk koordinat kartesius. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.